Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Cyber Muhammadiyah, khususnya Prodi Informatika yang sudah mengakses video pembelajaran pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sama saya Ridho Suryakusuma, adalah dosen pengampu mata kuliah ini. Izinkan saya untuk menyampaikan insight maupun materi tentang perkuliahan kita pada sore hari ini. Kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang saya hormati, pada bagian 4 dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer kita akan membahas yang disebut dengan MARI ya. MARI ini bukan roti mari ya, bukan, tapi ini adalah suatu akronim yang mana memiliki kepanjangan, yaitu a machine architecture that is really intuitive and easy. Nah, seperti kita lihat pada materi kita ini ya. Jadi MARI ini sebenarnya adalah akronim ya, dari sebuah kepanjangan sebuah arsitektur mesin yang mana ini sangat intuitif dan mudah, intinya seperti ini, simple. Nah, materi pada hari ini kita akan mengenal komponen core dari sebuah komputer ya. Kita akan mulai pertama tentang dasar dari CPU maupun organisasi di dalamnya. Oh, ternyata komputernya ada organisasinya, tapi penggunaan istilah dari organisasi ini sebenarnya itu terdiri dari beberapa komponen yang menjadi kesatuan dalam sebuah sistem hardware seperti itu. CPU atau kepanjangannya Central Processing Unit, yaitu pusat dari pemrosesan. Unit yang mana dia menjadi pusat ya dari semua proses di dalamnya. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi program, mendekode setiap instruksi yang diambil, dan melakukan urutan operasi yang ditunjukkan pada data yang benar. Semua komputer itu memiliki CPU yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada jalur data yang merupakan jaringan unit penyimpanan atau kita sebut dengan register ya. Dan unit aritmatika dan logika untuk berbagai operasi pada data yang dihubungkan oleh bus. Yang mana bus ini mampu memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, di mana waktunya dikendalikan oleh jam ataupun waktu ya. Nah, komponen CPU itu ada dua ya. Maksudnya yang keduanya itu adalah unit control. Kalau tadi adalah jalur data, yang keduanya adalah unit control, yaitu modul yang bertanggung jawab untuk mengurutkan operasi dan memastikan data yang benar berada di tempat yang diperlukan pada waktu yang tepat. Seperti itu. Nah, bersama-sama komponen-komponen ini melakukan tugas-tugas dari CPU, yang mana tugas-tugasnya adalah mengambil instruksi, mendekodekannya, dan akhirnya melakukan urutan operasi yang ditunjukkan. Kinerja mesin secara langsung dipengaruhi oleh desain jalur data dan unit control. Begitu. Jadi intinya apa sih kita nih kok belajar tentang ini? Intinya CPU ini memiliki otoritas ya dalam mengelola setiap perintah yang dimasukkan ke dalam komputer dan memprioritaskan manakah perintah yang harus dan pertama kali kita eksekusi. Seperti itu. Yang kedua kita membahas tentang register ya. Apa sih register ini? Register ini digunakan dalam sistem komputer sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam data, seperti alamat, penghitung program, dan data yang diperlukan untuk eksekusi program. Sederhananya register ini adalah perangkat keras yang menyimpan data binar. Yang saya tahu penyimpanan data itu adalah database Pak. Tapi dalam sistem komputer maupun arsitektur komputer, kita ngomongin hardware-nya, itu disebut dengan register ya rekan-rekan ya. Nah, ternyata register ini memiliki ukuran-ukuran tertentu. Nah, termasuk seperti 16, 32, dan 64 bit. Nah, jadi ketika rekan-rekan mengetahui bahwa komputer ini memiliki spesifikasi 32 bit maupun 64 bit, itu adalah jumlah dari registernya ya.
spesifikasinya ya, spesifikasi seperti itu. Nah, jumlah register dalam setiap mesin itu bervariasi. Maksud mesin di sini adalah CPU ya. Jumlah registrasi dalam mesin bervariasi dari arsitektur ke arsitektur, tetapi biasanya terdiri dari dua kekuatan, yaitu ada 16, 32 maupun 64 yang paling umum. Register itu apa? Berisi data, alamat, atau informasi kontrol. Jadi register itu bukan seperti database yang isinya memuat data orang, data nama orang, alamat orang, bukan seperti itu ya, tapi lebih ke data-data komputer, baik itu perintah, nomor ID perintahnya berapa, kemudian informasi kontrol dari perintah tersebut, alamat perintah ini akan dieksekusi, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada beberapa register yang ditetapkan sebagai tujuan khusus dan mungkin hanya berisi data, hanya alamat, atau hanya informasi kontrol. Seperti itu. Kemudian ada lagi akronim yang kita sebut dengan ALU ya, atau dalam Indonesia kita sebut dengan ALU ya. ALU ini ternyata adalah sebuah akronim yang mana kepanjangannya adalah Arithmetic Logic Unit, yaitu adalah unit logika aritmatika, yang mana fungsinya melakukan operasi logika seperti perbandingan, operasi matematika lah gitu, yang menambah, mengkalikan, mengurang, persentase, modulus, dan lain sebagainya, yang mana itu diperlukan selama eksekusi program. Nah, ALU sendiri memiliki 2 input data dan 1 output data. Operasi yang dilakukan si ALU ini sering mempengaruhi bit dalam register status atau status register ya, ALU ini mengetahui operasi mana yang harus dilakukan karena dia dikendalikan oleh sinyal dari unit control. Seperti itu. Ternyata ALU ini berada di bawah dari control unit atau unit control ini, seperti itu. Nah, kita belajar selanjutnya tentang the control unitnya. Kalau kita udah ngomong nih, ALU ini ternyata berada di bawah kendalinya si unit control. Nah, sekarang kita belajar siapa itu unit control. Nah, unit control adalah polisi ya. Dia berperan sebagai polisinya nih, atau manajer lalu lintas dari CPU, yang mana ini berfungsi untuk memonitor pelaksanaan semua instruksi dan transfer semua informasi. Unit control ini mengekstrak instruksi dari memori ya, memori Anda yang mereknya Kingston ataupun apapun itu. Lalu dia mengekstrak instruksi dari memori, terus dia mengkodekan instruksi ini, terus dia memastikan data ini berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, itu udah kayak perasaan gitu ya, perasaan yang tepat di waktu yang salah. Oke. Tapi perasaan yang tepat di waktu yang tepat juga. Ini control unit seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ya, dia memberitahu ya, control unit ini dia kasih notice nih gitu ke ALU ya, ke unit aritmetiknya, register mana yang akan digunakan, layanan menyala ya, ini layanan menyala ini seperti interupsi dan menyalakan sirkuit yang benar di ALU untuk eksekusi perintah. Control unit ini ngasih perintah nih sama si ALU. ALU misalnya gitu, tolong ya kerjakan perintah ini dulu, seperti itu. Dikasih layanannya, dikasih jalannya, dikasih SOP-nya, tinggal dia jalan seperti itu. Nah, unit control ini menggunakan register program counter. Jadi ada perhitungannya ya, untuk menemukan instruksi berikutnya untuk eksekusi, dan register status untuk melacak overflow, carry, borrow, dan sejenisnya. Intinya si control unit ini benar-benar dia melakukan perhitungan ya untuk menemukan atau menetapkan instruksi mana yang akan dieksekusi oleh si ALU terlebih dahulu, seperti itu. Terus dia melacak bagaimana alur dari perintah itu kemana saja dieksekusi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar the bus nih. Nah, si the bus ini katanya dia adalah salah satu unit kontrol yang bertugas untuk memindahkan dari satu tempat
ke tempat lain. Tentunya yang dia pindahkan adalah data. Bus ini adalah seperangkat kabel yang bertindak sebagai jalur data bersama, ya, tetapi umum untuk menghubungkan beberapa subsistem dalam sistem. Jadi di bawah sistem itu ada istilahnya subsistem ya rekan-rekan ya. Yang mana ini terdiri dari beberapa baris, memungkinkan gerakan paralel bit. Bus ini berbiaya rendah tetapi sangat serbaguna dan membuatnya mudah untuk menghubungkan perangkat baru satu sama lain dan ke sistem. Pada satu waktu hanya satu perangkat, baik register, ALU, memori ataupun komponen lain yang dapat menggunakan bus. Ya intinya bus ini kayak jalan tol ya rekan-rekan. Kalau mau digunakan itu harus antri gitu. Lu kalau nggak bisa ngantri, nggak mau ngantri ya nggak bisa gitu. Lu harus antri. Nah, tapi kelemahan dari bus ini dia sering mengakibatkan kemacetan komunikasi rekan-rekan karena banyak yang antri gitu ya. Misalnya kayak Anda buka browser sambil nyetel musik, buka YouTube, terus buka Zoom gitu, buka Microsoft Word yang kayak saya lakukan ini misalnya kan. Nah, itu bikin kemacetan. Nah, ternyata kecepatan bus ini dipengaruhi oleh panjangnya serta jumlah perangkat yang membagikannya. Cukup sering perangkat dibagi menjadi kategori master ataupun slave. Ya, master itu kayak server, slave itu kayak klien lah gitu. Perangkat master adalah salah satu yang memulai tindakan dan slave adalah salah satu yang menanggapi permintaan oleh master. Nah, sebuah bus ya, sebuah bus ataupun bus ya, dapat berupa point to point yang menghubungkan dua komponen tertentu seperti yang terlihat pada gambar 4.1a, atau dapat berupa jalur umum yang menghubungkan sejumlah perangkat yang disebut sebagai bus multi point seperti pada gambar 4.1b. Nah, ini ada yang kalau gambar 4.1 ini dia bus yang point to point ya rekan-rekan ya. Kita bisa lihat nih ada serial port, modem ya, adanya arithmetic logic unit atau arithmetica logic langsung ke control unit seperti itu. Nah, ini adalah yang B tadi karena dia multi point buses ya. Multi point ada komputer 1 sama printer, ada komputer 2, ada file server. Ini switch ya, umumnya kayak switch gitu. Nah, kalau dalam komputer ya bisa aja nih ada CPU ya, ada CPU, ini ada monitor ya. Jadi monitor di sini CPU-nya di ruang server. Itu umum ya. Perusahaan ada yang modelnya seperti itu. Terus memorinya juga terpisah. Kenapa Pak memorinya terpisah? Kenapa CPU-nya terpisah? Kenapa disknya juga terpisah di sini? Ada disk controller juga. Ya supaya speknya lebih tinggi dan bisa digunakan oleh banyak orang, banyak user juga. Sehingga menghemat ketika kita ingin membeli banyak CPU, kita tinggal bikin aja CPU yang gede yang bisa diakses oleh banyak orang seperti itu. Itu salah satu tindakan efisiensi dari sebuah perusahaan umumnya. Selanjutnya kita bahas tentang clocks ya. Clocks ini kayak detak jantung kan. Detak jantungnya komputer ya. Tapi dia menggunakan jam. Setiap komputer berisi jam internal yang mengatur seberapa cepat instruksi dapat dieksekusi. Jam juga menyinkronkan ya semua komponen dalam sistem. Saat jam berdetak, ia mengatur kecepatan untuk semua yang terjadi dalam sistem seperti metronom atau konduktor simfoni. CPU menggunakan jam ini untuk mengatur kemajuannya, memeriksa kecepatan gerbang logika digital yang tidak dapat diprediksi. Seperti itu. CPU membutuhkan jumlah clock tick yang tetap untuk mengeksekusi setiap instruksi. Oleh karena itu, kinerja instruksi sering diukur dalam siklus jam waktu antara detak jam, bukan detik. Frekuensi clock kadang-kadang disebut dengan clock rate atau clock speed. Itu diukur dalam megahertz atau gigahertz. Ya. Waktu siklus clock atau periode clock hanyalah kebalikan dari frekuensi clock. Misalnya mesin 800 MHz memiliki waktu siklus clock yaitu 1/800 juta atau 1,2 nanosekon. Jika sebuah mesin memiliki waktu siklus 2 nanosekon, maka itu adalah mesin dengan 500 MHz. Seperti itu ya. Seperti itu rekan-rekan.
Intinya apa Pak dari clock sini adalah detak jantung rekan-rekan. Jadi itu kayak detak jantung kita gitu kan. Dimana detak jantung dari anatomi manusia itu ada paru-paru, ada ginjal, ada lambung, ada usus seperti itu kan. Nah oleh karena itulah clocks ini seperti jantungnya manusia. Jadi kalau jantungnya masih berdetak ya semua akan berjalan secara baik-baik saja gitu. Tapi kalau udah clocknya rusak maka semuanya belum tentu baik-baik saja seperti itu. Nah seperti itu juga CPU. Jadi clock itu fungsinya apa? Yaitu fungsinya ada sebagai detak jantung yang mengatur ritme kinerja komputer. Nah nggak mungkin kan ketika prosesor sudah jalan 5 langkah ternyata memori udah 10 langkah, ternyata hard disk sudah jalan 15 langkah ke depan, kemudian power supply udah nyedot aja daya udah sampai 300.000 habis token listrik kayak gitu kan. Semuanya harus diatur. Siapa yang ngatur? Inilah clocks tadi. Makanya rekan-rekan tuh kalau lihat bongkar PC itu ada selalu kayak jam ya, maaf ada kayak baterai jam di motherboard. Nah itulah clocksnya rekan-rekan ya. Itu fungsi daya clocksnya lah gitu. Loh kenapa pakai baterai jam? Kenapa nggak pakai arus listrik aja gitu? Ya khususnya buat standby dia mah di situ. Nah, apakah clocks per komputer ini beda-beda? Iya. Setiap komputer itu memiliki clocks yang berbeda-beda rekan-rekan gitu. Hitungannya beda-beda. Dia mulai startnya di mana itu beda-beda semuanya kan. Oleh karena itu, clocks ini berperan penting untuk mengatur ritme kinerja dari komputer, menghasilkan performa yang baik dan mensinkronisasi semuanya sehingga komputer Anda itu tidak hang seperti itu. Tidak cepat panas kayak gitu dan lain sebagainya. Gitu ya rekan-rekan ya. Next kita bahas tentang input maupun output subsystem. Ternyata input dan output ini maksudnya di subsystem rekan-rekan, bukan sistem. Nah, kenapa begitu? Karena memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan sistem komputer gitu. I/O ya. Ya, istilah kerennya itu ada I/O ya. I/O adalah transfer data antara memori utama dan berbagai peripheral I/O. Pak, ini peripheral apa? Peripheral itu contohnya perangkat keras, bro. Perangkat keras yang kamu colokin ke komputer kamu. Contohnya apa? Ya ini mouse, keyboard, mikrofon mungkin, kamera eksternal. Kemudian ada monitor tambahan, monitor gaming gitu, headset gaming. Seperti itu. Nah, kenapa ya? Karena menggunakan alat-alat itu kita memberikan inputan. Kalau mouse kita geser-geser tuh ada inputannya. Terus kita klik kanan, kayak klik kiri gitu kan. Nah, ini ada menghasilkan yang namanya inputan ke dalam komputer. Kemudian komputer mengolahnya menjadikan output tampillah di layar kaca kita. Seperti itu. Nah, jadi ternyata ya I/O ini juga dia harus diatur karena kan nggak mungkin kan tiba-tiba datang orang baru ya ke dalam sebuah tongkrongan misalnya langsung mengacaukan apa yang sudah ada di dalam sana. Nah seperti itu ya dengan I/O ini. I/O ini adalah sistem dari luar, tiba-tiba dia mengakses ke kita. Nah bagaimana kita yang sebagai CPU itu mengaturnya seperti itu, mengatur perangkat ini gitu. Sehingga dia mengikuti instruksi dari CPU seperti itu. Selanjutnya ada memory organization and addressing ya. Nah, memori ini adalah byte yang dapat dialamatkan, yang berarti bahwa setiap byte individu memiliki alamat yang unik. Nah, memory organization ini intinya seperti ini rekan-rekan, bahwa setiap kita ngasih perintah kepada komputer, maka itu akan dialokasikan, akan dimanajemen oleh CPU gitu, menggunakan komponen-komponennya. Makanya memori itu ada dua, ada yang disebut dengan RAM, ada yang disebut dengan ROM. Lah ROM itu apa Pak? Kalau ROM itu real life-nya yaitu hard disk seperti itu. Hard diskmu yang SSD, yang bukan SSD mungkin no FEM atau apapun namanya itu, itulah namanya ROM. Nah kalau RAM yang mana Pak? Tuh RAM-nya ada yang 8GB, 4GB, 16GB, 32GB.
Nah, mereknya ada Samsung, ada yang lain-lain gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan memori gitu kan. Memorinya fungsi apa Pak? Memori, wah, nambah kecepatan Pak? Bukan. Memori itu makin besar berarti penyimpanannya untuk mengorganisasi atau mengkoordinasi tas-tas ataupun perintah-perintah dalam komputer itu menjadi lebih lega seperti itu. Makin besar makin lebih lega, makin lebih enjoy, makin masih lebih santuy dan smooth komputer Anda mengeksekusi semuanya. Lalu addressing-nya apa Pak fungsinya? Addressing itu yang memberikan alamat-alamat rekan-rekan gitu. Dia memberikan alamat, oh ini misalnya request pertama buka Winamp, kedua buka YouTube, yang ketiga buka Microsoft Word, yang keempat misalnya buka PowerPoint seperti itu. Nah, instruksi-instruksi yang kamu masukkan ini, request ini itu akan diberikan alamat-alamat tertentu. Oh ini misalnya alamatnya ini, oh ini alamatnya apa gitu. Terus difungsikan lah gitu. Address yang goalsnya apa dari addressing ini adalah untuk menentukan ya kira-kira perintah mana yang pertama kali akan dieksekusi, yang akan diprioritaskan seperti itu. Itulah fungsinya. Terus kita membahas tentang interrupt ya. Interupsi ini kayak menyela sebenarnya. Interupsi ini adalah peristiwa yang mengubah atau mengganggu aliran normal eksekusi dalam sistem. Udah kayak pelakor ini, tapi bukan ya. Di sini tuh kayak interupsi itu kayak dia ngasih mengubah lah ritme dari flow atau aliran normal eksekusi dalam sistemnya. Interupsi ini dapat dipicu karena berbagai alasan ya, sebagai berikut. Yang pertama ada permintaan I/O ya. Misalnya kita pakai headset, tiba-tiba kita udah tahu volumenya misalnya kekerasan di 67 ya gitu ya. 67, tiba-tiba kita iseng nambahin volume sesegera mungkin, padahal komputer itu mungkin lagi mengeksekusi programmu atau mengeksekusi perintahmu untuk buka YouTube seperti itu. Tapi kamu udah nambahin duluan tuh, volumenya kurang keras gitu, kamu tekan tuh tek. Nah itu salah satu interupsi dari I/O. Terus kalau kesalahan aritmatika misalnya nih lagi loading, lagi buka Winamp, terus kamu tiba-tiba langsung aja buka yang lain, buka aplikasi lain secara bersamaan. Nah itu akhirnya menimbulkan kesalahan aritmatika. Terus juga ada lagi aritmatika underflow dan overflow, kerusakan hardware. Nah misalnya nih kok PC-nya nge-hang nih, terus kamu tabokin tuh, kamu pukulin CPU-nya ya, tutup gitu biar jalan. Instruksi tidak valid, misalnya mencoba hal-hal yang di luar nalar gitu. Kamu coba di PC-mu sehingga menyebabkan prosesnya berhenti. Lagi nge-hang, tiba-tiba kamu langsung tekan tombol power dengan paksa biar laptopnya mati. Nah itu salah satu interupsi yang tidak valid ya rekan-rekan, itu tidak boleh. Atau misalnya dari keyboard, wah keyboardnya macet nih, langsung aja kamu cabut USB-nya seketika itu gitu. Itulah menyebabkan instruksi tidak valid. Nah ini ada mendebug program ya, misalnya bikin program udah tahu laptopnya nggak kuat buat running Android Studio, dipaksa gitu, ngedebug lagi gitu, rendering lagi gitu, waduh hancur seperti itu ya. Oke, canda ya kadang-kadang ya. Kemudian kita masuk dengan Mari tadi dengan Mari ya. Karena kita sudah membahas beberapa komponen penting di atas itu, akhirnya kita berkenalan dengan si Mari ini. Yang mana ini adalah arsitektur komputer sederhana. Nah ini adalah spesifikasi atau karakteristik dari si Mari ini. Jadi apa sih Pak kita belajar si Mari ini Pak? Intinya kita Mari ini kita kira belajar ya, bukan tentang si Marinya tapi bagaimana kita membuat mengetahui core dari suatu komputer gitu. Core dari suatu komputer itu intinya pertama ini ya, dia memiliki main memory. Main memory ini ya bisa dibilang kayak RAM kita lah gitu ya. Kemudian ada namanya control unit. Lalu yang ketiga ada namanya ALU, yaitu arithmetic logic unit. Ya, jadi intinya ada 3 komponen penting, ada ALU ya, arithmetic logic unit, ada control unit, kemudian ada main memory. Itulah yang disebut dengan 3 komponen utama dalam suatu komputer ataupun CPU ya. Pak, kalau input outputnya di mana Pak? Input outputnya nanti berada nyambung di control unit. Tapi I/O itu tadi seperti dijelaskan itu termasuk dalam ranah subsystem seperti itu.
Nah, sini kita belajar tentang ada register dan buses ya. Mana register ini adalah lokasi penyimpanan dalam CPU, yang mana bagian arithmetic logic itu dari CPU melakukan semua pemrosesan, baik itu operasi matematika, mengambil keputusan, dan lain-lain. Register ini digunakan untuk tujuan yang sangat spesifik karena programnya akan dijalankan. Mereka menyimpan nilai untuk penyimpanan sementara, data yang sedang dimanipulasi dalam beberapa cara atau hasil perhitungan sederhana. Seringkali register ini direferensikan secara implisit dalam sebuah instruksi. Nah, ternyata arsitektur MARI ini memiliki 7 register ya, karena pertama ada MAR, yaitu registrasi alamat memori ya, yang menyimpan alamat memori dari data yang direferensikan atau yang menjadi register register dari sebuah acuan data. Terus ada MBR, yaitu register buffer memory. Ini sebenarnya bahasa Inggris ya, cuma saya bahasa Indonesia kan aja kan biar mudah kan ngertinya. MBR ini adalah register buffer memory, yaitu menyimpan data yang baru saja dibaca dari memori atau data yang siap ditulis ke memori. Ada PC, yaitu sebenarnya ini adalah program counter ya, atau counting, yang mana dia menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi program. Jadi dia sudah menghitungnya terlebih dahulu. Ada IR, yaitu register instruksi, yaitu menyimpan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. In register sebenarnya adalah register input yang menyimpan data dari perangkat input. Out register adalah kebalikannya, yaitu register keluaran yang menyimpan data untuk perangkat keluaran. Terus ada AC ya. AC ini adalah akumulator yang menyimpan nilai data. Akhirnya register MAR, MBR, PC, dan IR ini menyimpan informasi yang sangat spesifik dan tidak dapat digunakan untuk apapun selain tujuan yang dinyatakan. Seperti itu. Lalu ada instruction set arsitektur ya. MARI ini memiliki dari komputer sederhana tadi ya, yang core-nya tadi ternyata dia punya 7 register seperti yang disebutkan tadi. Kemudian selain itu dia punya yang namanya instruction set arsitektur atau kita sebut dengan ISA, yang mana merupakan mesin yang dapat menentukan instruksi yang dilakukan komputer dan format untuk setiap instruksi. ISA ini pada dasarnya adalah antarmuka ya, antara perangkat lunak dan perangkat keras. Beberapa ISA menyertakan ratusan instruksi sesuai dengan karakteristik arsitektur bahwa setiap instruksi untuk MARI terdiri dari 16 bit. Ya, intinya ISA ini akan berfungsi untuk menjadi antarmuka. Antarmuka itu kayak kita lebih bisa mencocokkan ya, atau lebih menyambungkan gitu antara perangkat lunak dan perangkat keras, seperti itu. Istilahnya kasarnya mungkin ada disebut dengan rootnya, bagian root dari sebuah komputer ya, itu kayak perantara lah sebelum akhirnya kita mengenal namanya dunia digital. Kemudian ada yang disebut dengan register transfer notation ya. Register transfer notation ini adalah sistem digital yang terdiri dari banyak komponen termasuk unit logika aritmatika, register, memori, decoder, dan unit control. Unit-unit ini sering berhubungan oleh bus untuk memungkinkan informasi mengalir melalui sistem. Setiap instruksi tampak sangat sederhana, namun proses instruksi yang sebenarnya terjadi melibatkan sampai pada tingkat komponen. Setiap instruksi melibatkan banyak operasi yang kompleks. Setiap instruksi disebut operasi mikro ya. Ada register transfer notation atau kita sebut dengan register transfer language. Ini merupakan notasi simbolik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku operasi mikro. Pada kenyataannya, transfer dari satu register ke register lain selalu melibatkan transfer ke bus dari register sumber dan kemudian transfer dari bus ke register tujuan. Intinya sistem dari register transfer notation ini lebih ke notasi yang digunakan itu untuk menggambarkan perilaku operasi, bagaimana setiap request atau perintah-perintah itu didistribusikan rekan-rekan dari suatu sumber, register sumber itu ya. Register sumber itu misalnya kita memberikan perintah untuk mengklik kanan pada mouse kita, kemudian itu langsung dialirkan, itu didistribusikan
ke register tujuan. Register tujuannya siapa? Tentunya adalah control unit. Control unit kemana? Control unit ke bagian aritmatika untuk mengeksekusi perintah kita, sehingga kita bisa klik kanan, klik kiri menggunakan mouse kita, seperti itu. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan tentang SIMARI ya pada kesempatan kita ini di bab 4. Oke, akhirnya kita tadi mengenal ya bahwa ternyata simple komputer itu cuma butuh 3 komponen. Yang pertama ada aritmatika ya, unit logika aritmatika, yang kedua ada control unit, baru yang ketiga adalah memori, seperti itu. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Rekan-rekan di sini, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah belajar bersama saya.